Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kautsar Rahman Hafiz dari kelas 4A. Saya akan membacakan buku bab 1, yaitu buku pemrograman web. Web Architecture and the Protocol Jungle. Capaian pembelajaran, learning outcomes. Setelah menamatkan bab ini, kamu akan mampu membedah evolusi arsitektur web dari masa statis web 1.0 hingga era terdesentralisasi web 3.0. Menjelaskan mekanisme fundamental jaringan internet termasuk peran vital DNS dan TCP atau IP handshake. Menganalisis perbedaan performa dan arsitektur antara HTTP 1.1, HTTP 2, dan HTTP 3 quick. Memvisualisasikan critical rendering path browser mulai dari parsing kode hingga pixel muncul di layar. Memahami urgensi keamanan data melalui enkripsi SSL atau TLS dan mekanisme HTTPS. 1. Evolution of the web, dari read only ke semantic ownership. Sejarah web bukanlah sekedar deretan angka tahun yang membosankan, melainkan sebuah kronologi evolusi kapabilitas manusia dalam berinteraksi dengan informasi digital. Web 1.0 yang sering disebut sebagai era read only web adalah masa di mana internet berfungsi layaknya perpustakaan digital raksasa yang statis dan satu arah. Pada masa ini, pengguna hanya bisa mengonsumsi konten tanpa memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik atau berinteraksi secara langsung dengan halaman tersebut. Situs web dibangun menggunakan file HTML murni yang disimpan di server fisik, dan setiap kali ada pembaruan informasi, pengembang harus mengedit kode secara manual dan mengunggahnya ulang. Bayangkan ini seperti membaca koran cetak. Kamu bisa membaca beritanya, tapi kamu tidak bisa langsung berkomentar di kertas koran tersebut agar dibaca orang lain. Pergeseran paradigma mulai terjadi secara drastis dengan munculnya web 2.0 sekitar pertengahan tahun 2000-an, yang dikenal sebagai era Red Wide Web atau social web. Teknologi seperti Ajax, Asynchronous JavaScript and XML menjadi game changer karena memungkinkan halaman web memperbarui data sebagian tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman. Menciptakan pengalaman yang jauh lebih mulus. Di era ini lahir raksasa media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Twitter, di mana pengguna berubah peran dari sekedar konsumen pasif menjadi produsen konten atau content creator. Data tidak lagi hanya mengalir dari server ke klien, tetapi juga mengalir deras dari jutaan pengguna kembali ke server untuk diolah dan didistribusikan. Inilah fase di mana internet mulai terasa hidup, kolaboratif, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sosial manusia modern. Namun Web 2.0 memiliki cacat arsitektural yang fundamental, yaitu sentralisasi data yang ekstrim pada segelintir perusahaan teknologi besar atau Big Tech. Sebagai respons terhadap isu privasi dan kepemilikan data ini, muncullah Web 3.0 yang sering disebut sebagai Red Wide Own Web atau Semantic Web. Arsitektur ini mencoba mengembalikan kekuatan ke tangan pengguna melalui desentralisasi, seringkali dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan jaringan peer-to-peer. Tujuannya adalah menciptakan internet di mana mesin dapat memahami makna semantik dari data, dan pengguna memiliki kedaulatan penuh atas identitas serta aset digital mereka tanpa perantara. Meskipun masih dalam tahap adopsi awal dan penuh perdebatan, filosofi Web 3.0 memaksa kita berpikir ulang tentang siapa yang sebenarnya memegang kunci data kita.
Di luar definisi kaku versi angka tersebut, tren web saat ini sebenarnya sudah memasuki fase hibrida yang sangat didorong oleh kecerdasan buatan ataupun AI. Kita melihat pergeseran dari pencarian berbasis kata kunci keyword based search menjadi pencarian berbasis maksud intent based search yang ditenagai oleh large language models atau LLM. Aplikasi web modern tidak lagi hanya menampilkan data statis, tetapi mampu memprediksi kebutuhan pengguna dan menyajikan konten yang dipersonalisasi secara real time. Batas antara aplikasi native di ponsel dan aplikasi web semakin kabur berkat teknologi progresif web apps (PWA) yang memungkinkan web diakses secara offline. Ini adalah era di mana efisiensi, kecepatan, dan kecerdasan menjadi metrik utama keberhasilan sebuah platform digital. Penting bagi seorang web arsitek untuk memahami bahwa setiap transisi versi web ini selalu didorong oleh kebutuhan akan skalabilitas dan interaktivitas yang lebih tinggi. Perubahan dari web 1.0 ke 2.0 dipicu oleh kebutuhan manusia untuk bersosialisasi, sedangkan pergeseran ke arah web 3.0 atau web AI dipicu oleh kebutuhan akan kepercayaan, trust, dan efisiensi otomatisasi. Kita tidak bisa lagi membangun aplikasi dengan pola pikir tahun 2010 di mana server adalah segalanya. Kita harus memikirkan distribusi beban, edge computing, dan pengalaman pengguna yang instan. Sebagai mahasiswa, tugas kalian bukan hanya menghafal definisinya, tapi memahami trade-off arsitektur, apa yang terjadi setiap eranya. Masa depan web tidak akan berhenti di sini karena teknologi imersif seperti spatial web, AR dan VR, dan mulai menuntut standar baru dalam pengiriman data berlatensi super rendah. Protokol-protokol lama sedang diperbarui atau digantikan untuk mendukung volume data masif yang dibutuhkan oleh dunia 3 dimensi dan streaming resolusi tinggi. Web sedang berevolusi menjadi sebuah sistem operasi global yang tidak terikat pada suatu perangkat keras tertentu. Oleh karena itu, memahami sejarah evolusi ini memberikan konteks mengapa teknologi tertentu diciptakan dan masalah apa yang sebenarnya ingin mereka selesaikan. Tanpa pemahaman ini, kita hanya akan menjadi tukang ketik kode yang buta arah di tengah hutan teknologi yang terus berubah. Yaitu Network Fundamentals, pipa digital di balik layar. Sebelum membahas kode HTML atau CSS, kita harus paham bahwa internet pada dasarnya adalah jaringan kabel fisik raksasa yang menghubungkan miliaran komputer. Model komunikasi yang paling umum digunakan dalam pemrograman web adalah client-server architecture, sebuah konsep yang mirip dengan dinamika di sebuah restoran cepat saji. Di sini, klien browser di laptop atau HP kamu bertindak sebagai pelanggan yang lapar, sedangkan server adalah dapur yang menyimpan bahan makanan, yaitu data dan logika aplikasi. Pelanggan tidak bisa sembarangan masuk ke dapur dan mengambil makanan sendiri. Mereka harus memesan melalui pelayanan API. Mencatat pesanan, maka makanan direspons akan terlambat sampai atau bahkan salah kirim. Komunikasi antara klien dan server ini tidak terjadi melalui sihir, melainkan melalui seperangkat aturan ketat yang disebut protokol, dengan fondasi utamanya adalah TCP atau IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Bayangkan IP address sebagai alamat rumah lengkap dengan kode posnya yang memastikan paket data tahu kemana harus pergi di antara miliaran rumah lain di dunia. Setiap perangkat yang terhubung ke internet wajib memiliki alamat IP unik ini, baik itu versi IPv4 yang formatnya klasik, misalnya 192.168.1.1 maupun IPv6 yang lebih panjang untuk mengakomodasi ledakan jumlah perangkat IoT. Tanpa IP address, internet akan menjadi ruang hampa di mana tidak ada satupun pesan yang
bisa menemukan penerimanya. IP adalah identitas lokasi di dunia digital yang memungkinkan routing data terjadi secara global. Namun sekedar tahu alamat saja tidak cukup. Kita butuh jaminan bahwa paket data yang dikirim akan sampai dengan selamat dan utuh. Dan sinilah peran TCP bekerja seperti jasa ekspedisi super teliti, memecah file besar menjadi paket-paket kecil, memberi nomor urut pada setiap paket, dan mengirimkan satu persatu. Sebelumnya pengiriman dimulai, TCP melakukan ritual yang disebut three wise handshake, SYN, SYNX, dan X, untuk memastikan kedua belah pihak siap berkomunikasi. Jika ada paket yang hilang di tengah jalan karena koneksi buruk, TCP akan meminta pengiriman untuk mengirim ulang paket tersebut, yaitu retransmission, sampai data diterima lengkap. Mekanisme ini menjadi reliabilitas meskipun harus sedikit mengorbankan kecepatan karena adanya overhead komunikasi bolak-balik. Yaitu browser rendering engine dari kode ke pixel. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di miliar detik antara saat kamu menekan enter dan saat website muncul di layar? Proses ini disebut critical rendering path, sebuah urutan tugas super kompleks yang dilakukan oleh browser engine seperti Bing di Chrome atau WebKit di Safari. Langkah pertama adalah parsing HTML, di mana browser membaca file HTML mentah to byte dan mengonversinya menjadi karakter, lalu menjadi token, dan akhirnya menyusun menjadi DOM tree. Dokumen Object Model DOM adalah representasi struktur halaman dalam memori yang berbentuk pohon. Jika ada kesalahan sintaks HTML, browser modern cukup pintar untuk mencoba memperbaikinya secara otomatis, meskipun ini memakan biaya performa. Selanjutnya yaitu Web Security Baseline, benteng pertahanan digital. Di hutan belantara internet, data adalah komoditas paling berharga, dan protokol HTTP standar ibarat mengirim kartu pos. Siapa saja yang memegang kartu pos tersebut di tengah perjalanan, kurir kantor pos tetangga bisa membaca isinya dengan jelas. Jika kamu mengirim password atau nomor kartu kredit melalui HTTP, biasanya seorang peretas yang berada di jaringan WiFi yang sama, misalnya di kafe, bisa dengan mudah melakukan serangan man in the middle dan mencuri data tersebut. Inilah mengapa HTTP dianggap insecure by default dan tidak boleh lagi digunakan untuk aplikasi produksi di era modern. Kesadaran akan bahaya ini melahirkan standar keamanan baru yang wajib diterapkan. Integrasi keislaman, arsitektur digital dan fitrah keterhubungan. Dalam perspektif Islam, teknologi web yang menghubungkan miliaran manusia di seluruh dunia adalah manifestasi modern dari konsep hablum minan nas, hubungan antar manusia dan silaturahim. Sebagai mana TCP atau IP dan kabel serat optik bekerja keras tanpa henti untuk memastikan paket data sampai ke tujuannya demi menjaga konektivitas. Seorang muslim juga diperintahkan untuk menjaga tali persaudaraan agar tidak terputus. Infrastruktur internet yang kita pelajari mengajarkan bahwa isolasi adalah hambatan bagi kemajuan, sedangkan konektivitas adalah kunci pertukaran manfaat, maslahah. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Dalam konteks digital, aplikasi web yang kita bangun adalah wasilah, yaitu sarana untuk memfasilitasi pertukaran ilmu dan muamalah tersebut secara global. Kesimpulan peta mental arsitek web. Bab ini telah meruntuhkan ilustrasi bahwa web hanyalah sekedar layar yang menyala. Kita telah membedah anatomi internet, menemukan bahwa setiap keputusan teknis memiliki konsekuensi arsitektural. Berikut adalah rangkuman poin-poin vital yang harus tertanam dalam
mindset seorang web arsitek. Evolusi adalah respons terhadap kebutuhan. Pergeseran dari web 1.0 statis ke web 2.0 sosial hingga web 3.0 desentralisasi AI bukan sekedar tren gaya-gayaan, melainkan upaya teknis untuk memecahkan masalah skalabilitas, interaktivitas, dan kepemilikan data. Arsitek yang baik mendesain untuk masa depan, bukan hanya meniru masa lalu. Latensi adalah musuh utama. Di balik layar TCP atau IP dan DNS bekerja keras memastikan data sampai ke tujuan. Kita belajar bahwa jarak fisik dan jumlah round trip bolak-balik data lebih berpengaruh terhadap kecepatan daripada sekedar bandwidth. Infrastruktur jaringan adalah lingkungan yang rapuh, dan aplikasi kita harus didesain untuk tetap tangguh, resilient. Di atasnya, protokol menentukan performa. Evolusi HTTP mengajarkan kita tentang efisiensi pengiriman. HTTP 1.1 ibaratkan jalan satu jalur yang macet, head of line blocking. Sementara HTTP 2 dan HTTP 3 quick adalah jalan tol multitafsir multiplexing yang memungkinkan aset kirim paralel. Pemahaman ini mengubah cara kita melakukan optimasi aset di level aplikasi. Path rendering bukanlah sihir. Browser memiliki critical rendering path, HTML, DOM, CSS, OM, dan render tree, layout, dan paint yang sangat ketat. Kode yang buruk bukan hanya jelek dilihat, tapi membebani CPU, perangkat pengguna. Efisiensi penulisan kode HTML dan CSS berdampak langsung pada beberapa cepat pixel muncul di layar. Keamanan bukan fitur opsional. Di hutan belantara internet yang penuh predator, HTTPS dan SSL atau TLS adalah baju zirah standar, mengabaikan keamanan data, enkripsi, dan validitas identitas sertifikat, sama dengan membangun rumah tanpa pintu. Terus adalah mata uang paling berharga di web, dan HTTPS adalah cara kita menjaganya. Dengan fondasi arsitektural ini, kamu kini siap untuk melangkah ke bab 2, di mana kita akan mulai meletakkan batu bata pertama dalam pembangunan aplikasi web, struktur data sistematik. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.